Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tiara di Asikra. Yang kali ini Tiara mungkin sebelumnya sudah membahas mengenai konsep dasar dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan memiliki beberapa garapan. Salah satu di antaranya yang harus kita pelajari di sini yaitu administrasi kurikulum. Seperti telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya mengenai arti dari apa itu administrasi. Administrasi di sini merupakan pengelolaan, bagaimana kita mengelola sesuatu dengan baik. Namun kali ini kita akan lebih terfokus kepada administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum itu sendiri merupakan seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan pembelajaran yang di dalamnya itu terdapat isi, bahan, strategi maupun metode yang akan kita gunakan dalam melaksanakan kurikulum itu sendiri. Kurikulum ini dirancang oleh sentral lembaga pendidikan yang nantinya akan diterapkan ke dalam lembaga-lembaga pendidikan untuk melakukan proses belajar mengajar yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Di sini kita fokus terhadap kalimat seperangkat rencana atau pengaturan, dan aturan inilah, rencana yang dibuat inilah yang nantinya akan dijalankan di setiap lembaga pendidikan. Jadi tujuan adanya rencana ini adalah agar kita tahu seperti apa kedepannya nanti kita akan bertindak atau mengaplikasikan kurikulum ini di dalam kelas. Jadi di dalam kurikulum ini nanti terdapat seperti apa rencana yang kita akan lakukan, lalu strategi apa yang kita gunakan di dalam proses belajar mengajar nantinya. Sampai kepada hal tersebutlah yang terdapat di dalam sebuah kurikulum pendidikan. Nah, jadi untuk kedepannya setelah kita tahu rencana seperti apa kita akan bertindak, otomatis kita akan siap menghadapi berbagai macam problematika yang akan terjadi nantinya. Dan ketika problematika ini terjadi, kita sudah siap untuk menghadapinya, bagaimana kita harus bertindak terhadap problematika yang terjadi. Namun permasalahannya pada saat sekarang ini, khususnya di Indonesia, kita selalu melakukan perubahan kurikulum setiap waktunya. Padahal yang sama-sama kita tahu, makna berubah adalah memunculkan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sebelumnya. Tetapi itu tidak sesuai dengan perubahan kurikulum yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bagaimana tidak? Sering disebut bahwa kita mengganti kurikulum, padahal yang isi di dalamnya itu sendiri adalah hal yang sama, namun lebih kepada nama. Kalau saya berpikir di sini lebih kepada nama yang berubah, bukan isi dari kurikulum itu sendiri. Seharusnya ketika terjadinya perubahan kurikulum, kita bisa memperbaiki kesalahan yang sebelumnya. Dan dengan adanya kurikulum yang baru, tentunya tidak dengan permasalahan yang sama lagi dari kurikulum sebelumnya. Tapi yang terjadi di sini, kurikulum sebelumnya dengan kurikulum selanjutnya hanya seperti bertukar nama saja, sedangkan permasalahannya tidak teratasi. Seperti itulah yang dapat sama kita lihat pada saat sekarang ini. Nah, arti kurikulum dalam cakupan yang sempit itu adalah seperangkat mata pelajaran yang harus dipelajari atau dilewati oleh setiap peserta didik, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Itu adalah arti kurikulum dalam cakupan yang sempit. Sedangkan
administrasi kurikulum dalam cakupan yang lebih luas, sama-sama kita tahu ada 4 fungsi di dalam administrasi. Yang pertama itu planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat adalah controlling. Dan kurikulum itu sendiri memiliki komponen di dalamnya. Yang pertama tentunya kurikulum itu sendiri. Yang kedua tujuan dari kurikulum itu. Yang ketiga isi atau konten dari kurikulum. Yang keempat metode yang akan kita gunakan terhadap isi kurikulum tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, kalau disusun sedemikian rupa hal-hal tersebut, pastinya pendidikan kita akan mencapai tujuan yang diinginkan dan yang sama-sama kita harapkan. Harusnya kurikulum ini, terutama di jenjang perguruan tinggi, kurikulum ini seharusnya disusun, dirancang oleh prodi masing-masing. Mengapa demikian? Karena prodi masing-masinglah yang akan tahu apa isi di dalamnya, apa tujuan dari kurikulum tersebut, apa isinya, apa metode yang akan digunakannya, dan apa evaluasi yang akan diberikan terhadap kurikulum yang dirancang oleh prodi masing-masing. Karena begini, prodi masing-masing lah yang akan tahu langkah selanjutnya mahasiswa setelah tamat dari bangku perguruan tinggi tersebut. Jurusan atau prodi masing-masing lah yang tahu dunia industri mana yang akan ditembus dan dunia industri mana yang butuh daya serap. Seharusnya jurusan atau prodi ikut merancang kurikulum tersebut, karena jurusan dan prodi lah yang tahu market apa yang ingin dituju, skill apa yang dibutuhkan untuk mencapai market tersebut. Pada intinya jurusan dan prodi lah yang akan lebih tahu bagaimana lulusan tersebut diminta atau dicari oleh dunia kerja saat ini. Jurusan dan prodi lah yang akan lebih tahu bagaimana hal tersebut. Oke, kita kaji lebih luas lagi bahwa administrasi, kegiatan administrasi itu harus menjalankan harus menjalankan 4 fungsinya. Yang pertama, planning. Planning di sini adalah bagaimana kita merencanakan kurikulum itu sendiri, mulai dari tujuan, isi, metode atau strategi, dan mengevaluasi dari komponen-komponen tersebut. Sekolah ataupun perguruan tinggi seharusnya sudah memiliki kalender akademik, dan ketika lembaga ini memiliki kalender akademik, lembaga ini akan menyusun bagaimana program tahunannya, program semesternya, program satuan pendidikannya. Harusnya hal-hal di ataslah ketika sudah disusun dengan sedemikian rupa, maka nanti akan mencapai tujuan yang sangat diharapkan, tujuan pendidikan yang sebenarnya, ketika hal-hal di atas tadi sudah mampu diterapkan dan tersusun dengan aturannya. Kita akan tahu bagaimana daya serap terhadap lulusan tersebut terhadap dunia kerja, dan kita bisa melihat nantinya bagaimana jangka waktu dari proses kita tamat hingga kita mampu diserap oleh dunia pekerjaan. Nah, inilah yang berdasarkan inilah yang nantinya menjadi evaluasi buat bersama untuk pendidikan yang lebih baik ke depannya. Bagaimana kita mampu memenuhi hal-hal tersebut. Nah, kesalahan yang sering terjadi dan selalu terjadi, di mana seharusnya kita memperbaiki apa yang menjadi masalah. Setelah kita memperbaiki apa yang terjadi masalah itu, kita tambah dengan hal yang baru, bukan hanya berputar di situ-situ saja.
Namun tetap saja walaupun sudah diperbaiki, yang salah tersebut diperbaiki, namun dapat kita lihat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia saat ini tergolong ke dalam kualitas yang rendah. Mengapa demikian? Walaupun kurikulum selalu bergonta-ganti, ketika tukar menteri akan ada pembaruan segala macam ini itu, namun yang akar masalah dari pendidikan itu sendiri tidak diselesaikan, sehingga hanya gonta-ganti kurikulum tanpa menaikkan kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, hal itulah yang harus disusun sedemikian rupa di planning. Selanjutnya, fungsi dari yang kedua yaitu organizing. Bagaimana seluruh pembuat kebijakan bersama-sama dalam satu pemikiran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, fungsi yang ketiga, actuating, yang merupakan proses belajar mengajar di dalam kelas. Actuating di sini adalah tindakan yang dilakukan. Bagaimana kita mengaplikasikan kurikulum yang telah ditetapkan bersama. Di actuating inilah diaplikasikan kurikulum yang telah dibuat tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi di sini berfungsi untuk mengetahui di mana titik yang menjadi permasalahan dan akan diperbaiki untuk kedepannya. Dengan program-program di atas tadi, maka yakinlah bahwa pendidikan kita akan menjadi lebih baik dan memiliki kualitas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Mungkin terkadang kita sering bertanya, adakah peran guru atau dosen dalam kurikulum? Tentu dosen ataupun guru di dalam kurikulum memegang peranan yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena guru dan dosenlah yang akan mengaplikasikan apa yang telah dibuat, kebijakan yang telah dibuat tadi, apa kurikulum atau perencanaan telah dibuat tadi. Guru dan dosenlah yang akan mengaplikasikan hal tersebut, dan gurulah yang tahu bagaimana kondisi di lapangannya setelah menerapkan kurikulum yang telah dibentuk tadi. Seharusnya baik dosen ataupun guru itu dilibatkan dalam pembuatan kurikulum, karena guru dan dosenlah yang tahu bagaimana permasalahan di lapangan, apa yang dibutuhkan di lapangan. Sedangkan pembuat kebijakan tidak tahu bagaimana proses di lapangan itu sendiri. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa jadi perbaikan, baik itu oleh lembaga pendidikan mulai dari yang rendah hingga yang ke paling tinggi. Baiklah, terima kasih. Itu sekian mengenai salah satu bidang garapan di administrasi pendidikan, yaitu kurikulum. Semoga video yang Tiara share ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.